Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan praktikum kali ini kita akan membahas modul selanjutnya ya, yang membahas mengenai otomatisasi pekerjaan administratif. Nah, jadi di pertemuan kali ini tuh percobaannya itu kita bakal membuat sebuah penjadwalan sistem secara otomatis gitu ya. Sama nanti ada percobaan keduanya itu kita membuat sebuah pemrograman shell yang dimana kita itu untuk melakukan sebuah pekerjaan administratif secara rutinnya gitu. Nah, dan sebelum kita melakukan sebuah percobaannya, ada satu kebutuhan yang mungkin untuk dapat kita lakukan dulu agar kita itu bisa mencoba percobaan-percobaan di praktikum kali ini gitu ya. Nah, ini di bagian nomor 3, kita harus menginstal MySQL terlebih dahulu nih ya, pakai perintah ini gitu. Nah, jadi kalian boleh buka dulu apa namanya Ubuntu-nya ya. Kalian buka Ubuntu-nya, boleh pakai SSH atau pakai Ubuntu langsung di servernya juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini kalian copy aja gitu ya. Kalian copy, tinggal dari sini aja. Nah, ini bakal instalasi gitu ya. Nah, terus kemudian buat ngebuktiin kalau misalkan udah terinstall apa belum, jadi kita lihat statusnya aja gitu ya. Pakai sudo service MySQL ya. MySQL status gitu. Nah, ini terlihat kan di sini dia sedang sedang berjalan gitu ya. Dan servernya juga sedang beroperasi gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ada pembahasan mengenai cron. Nah, cron itu apa? Jadi cron itu sebuah aplikasi ya yang digunakan untuk melakukan sebuah penjadwalan dan penugasan tertentu gitu ya di dalam sistem operasi. Jadi cron ini juga apa ya dapat dimiliki semua oleh semua user gitu ya. Selama user itu mengaktifkan dan melakukan sebuah konfigurasi di dalam cron tersebut gitu. Nah, di sini ada beberapa gambarnya. Ada gambaran di mana ini sebuah komen atau konfigurasi untuk melakukan sebuah cron gitu. Nah, jadi di sini ada 5 bintang nih. Nah, bintang pertama itu menunjukkan sebuah konfigurasi untuk waktu. Nah, menit ya, lebih ke menitnya gitu. Menit. Ya kayak menit 0 sampai menit ke 59 gitu ya, baru. Terus kemudian ada juga bintang kedua, ini menunjukkan sebuah jam ya, lebih ke jam. Jadi kayak ya jam 0 sampai jam 23 gitu ya. Jadi sesuaikan dengan waktu gitu. Kemudian bintang ketiga ini adalah day of month. Dia lebih spesifik ya, lebih spesifik lagi gitu ya. Jadi lebih ke tanggal ini sebenarnya. Ini lebih ke tanggal gitu. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 31 paling mentok ya. Dan untuk bintang keempatnya ini adalah bulan sendirinya, bulan gitu ya. Dari bulan 1 sampai bulan ke-12 gitu ya. Ini sama ya kayak bulan biasanya ya, Kak. Bulan 1 berarti Januari gitu. Dan bintang kelimanya ini adalah di off peak. Jadi hari dalam seminggu gitu. Nah, jadi udah kan 0 sampai 6. Jadi kan dalam seminggu itu ada 7 hari gitu ya. Jadi ya diurutin aja dari 0, tapi 0 itu dihitungnya dari hari Minggu ya. Ini. Nah, ini penjelasannya nih. Nah, 0 sampai 6. Jadi hari Minggu itu dihitungnya dari 0 ya. Senin itu dari angka 1 gitu. Selasa 2, Rabu 3 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian di sebelahnya juga untuk perintah yang bakal kita eksekusi gitu ya. Nah, ini nanti ya kita bakal ini nanti bakal kita coba gitu ya. Dan kemudian di sini untuk menggunakan cron itu melakukan proses edit konfigurasinya itu menggunakan file gitu ya. Jadi kita boleh buka pakai nih, pakai perintah sudo cron tab min e gitu ya. Nah, jadi gini, sudo cron tab min e. Nah, bakal ngebuka kayak gini. Nah, sebelumnya kalau misalkan kalian belum pernah ngebuka kayak gini, biasanya ada pilihan tuh, pilihan 1 sampai 4 gitu. Jadi nanti kalian pilih angka 1 aja ya. Nah, nanti bakal kebukanya kayak gini nih. Nah, kemudian untuk melihat daftar penjadwalan ya, sedang berjalan ya, sedang berjalan. Jadi pakainya sudo contab min l gitu. Sebenarnya listnya gitu ya, yang sedang berjalan tuh apa gitu. Nah, isinya kayak gini nih.
Ya karena nggak ada isinya ya. Jadi ini cuma komen-komennya aja yang di dalam filenya tadi apa gitu. Sampai gitu. Nah, kemudian di sini. Jadi setiap jamnya ini jangan ini ya, jangan matokin di jam di modul ya guys. Jadi kalian sesuaikan sama apa namanya sama waktu yang kalian kerjakan sekarang gitu ya. Ya, misalkan sekarang aku di jam sekitar jam segini, jadi nanti sesuaikan aja gitu ya. Nah, jadi sekitar jam sekarang ini, maka user akan melakukan monitoring semua proses yang berjalan pada waktu tersebut dan menyimpannya dalam sebuah file. Tuh. Nah, maka perintahnya adalah menggunakan sudo kerendaman nah, yang tadi ya, buka filenya itu, kemudian mendapatkan sebuah baris nih, baris waktunya gini. Kayak gini. Ini kayak gini nih. Jadi kita lakukan aja ya, masuk ke sudo kerendaman dulu nih. Nah, kemudian di bawah sendiri kalian tambahin komen kayak gitu. Tapi ini ya, waktunya kalian sesuaikan menitnya. Jangan di menit yang sama ya guys. Jadi menit ke depannya gitu biar waktunya itu nggak apa namanya nggak langsung gitu ya. Takutnya malah kelewat gitu. Jadi misalkan aku ke 9 ke menit 59 gitu ya. 9 di jam 9. Kalau jam 9 berarti 09 gitu ya guys. Nah, kemudian diletakkan ini ya filenya gitu ya. Ini kita sesuaikan sama user kita sendiri gitu. Aku kan MyBM gitu ya. Kayak gini, SPF. Nah, udah ya, nanti jam 9.59 bakal melakukan sebuah ini. Kayak gitu. Nah, terus ya kita tunggu aja gitu ya. Di jam sekian gitu ya. Kita bakal 59 ya. Nanti bakal ada ini, bentar, ls min l. Nah, ini kan masih dua ya filenya gitu ya. Nah, di sini kita cek dulu nih. Di sini kita cek. Nanti bakal ada sebuah perintah gitu ya. Kalau misalkan buat ngecek waktu juga bisa kayak ini, time date CTL gitu ya. Nah, ini kayak gini. Ini udah 59 nih guys ya. Udah 59 ya kan. Jadi kalian coba cek lagi SMNL. Nah, dia bakal ketambah nih. Pas kan udah jam 9.59, dia bakal ketambah salah satu file test.ps.txt gitu. Nah, kalau misalkan gini ya, kalau misalkan kalian pengen nyoba pakai time.ctl gini, biasanya tuh dia waktunya tuh masih bukan wilayah sekitar kita gitu ya. Dia tuh masih wilayah ini, UTC, pakainya tuh UTC. Jadi kalau misalkan kalian pengen apa namanya, pengen biar waktunya kalau misalkan pengen ngecek pakainya itu apa namanya WIB gitu ya, itu ada caranya. Nah, jadi kalian pakai aja ini, pakai perintah gini, apa namanya sudo sistem CTL ya. Sistem CTL kok sistem CTL temdet kok sistem sih temdet CTL ya temdet CTL terus kita set itu set time zone-nya gitu ya time zone nah, time zone terus di daerah mana gitu katanya ini misalnya di daerah Asia atau lebih ini spesifiknya Jakarta gitu. Nah udah kalau misalnya udah kayak gitu harusnya nanti kalau misalnya kalian cek lagi time DCTL nanti bakal berubah jadi WIB kayak gini. Oke. Nah ini, nah, selesai silakan disesuaikan dengan waktu praktik Anda. Nah tadi ya setting sesuaikan dengan ini screenshot ya. Nanti screenshot hasil direktorinya nanti masuknya di mana tadi ya tempat tujuannya tadi ya. SPS-nya itu di mana gitu. Perlihatkan jam pembuatannya juga. Jadi buat ngelihatin itu ya pakai ini ls min l gitu ya. Pakainya ls min l gitu.
Oke, selanjutnya, nah nih, setiap jam ini, nah, di hari Kamis sampai Sabtu. Nah, jadi kita pakai rentang hari nih di bulan Desember. Nah, pakai bulannya juga ya. Nah, melakukan penghapusan file temporary gitu. Nah, ini jadi gini, apa namanya? Jadi jangan memakai ini ya. Jadi kita bikin ini, bikin apa namanya? Bikin directory dulu gitu ya. Jadi apa namanya? Kadil. Kita bikin directory dulu ya. Directory ini eh, coba cron tab gitu. Coba cron tab. Kita cek. Nah, udah ada ya. Kita masuk nih. Terus kita bikin bebas lah ya. Apa aja gitu ya. Terus B, terus C. Gitu. Kita coba dulu. Nah, ada isinya ya di apa namanya di directory cron tab ini. Terus kita suruh menghapus nih dari isi dari directory cron tab ini gitu ya. Nah, jadi ini. Tapi pakainya kita mengkonfigurasi waktu ya dari menit, jam, rentang hari sama bulan gitu. Nah, jadi kita ini ya. Kita buka dulu di apa namanya? Di cron tab min-e-nya ya. Sudo cron tab min-e. Nah, ini kita apa namanya? Kita komen dulu aja apa. Nah, di jam ya. Ini sekarang jam kita lakukan di 10.05. Jadi menit kelima ya. Menit kelima jam 10 tanggalnya itu nggak usah gitu ya. Karena di perintahnya kan nggak ada tanggal ya. Di bulan Desember tapi kasih bulan sekarang ya. Bulan sekarang itu berarti kan bulan 4 gitu ya. Di rentang hari, sekarang hari Selasa. Berarti mungkin kita kasih rentang di hari Senin sampai Rabu gitu ya. Senin sampai Rabu gitu. Kita bakal melakukan sebuah penghapusan di file ya M terus coba tab isinya semuanya misalkan ya berarti aku kasih bintang gitu ini jam 4 oh jangan di kita jam 5 aja jangan mepet-mepet ya guys kalau misalkan buka gitu ya nah kayak gini ya di jam 10.06 nanti ya ini kan pas harinya nanti Selasa kan ada di rentang sini kan Senin sampai Rabu kan nanti ada Selasa di sini di bulan April gitu ya kita bakal melakukan sebuah penghapusan isi dari ini coba kontak di direktur ini tuh nah kita lihat dulu nih ls nah, masih ada kan nah terus cuma ya. Ini masih jam 10.05 ya nah, kita tunggu aja gitu ya kita tunggu sampai di jam ini di jam apa namanya di jam 5 10.06 ya menit ke-6 gitu oke setengah menit lagi ya kita tunggu dulu aja ini harusnya udah sih oh dikit lagi ini emang agak lama sih guys buat nunggu ininya sebenarnya. Karena kan kita apa namanya ya menyesuaikan di jam yang akan datang gitu. Tapi jangan jauh-jauh ya guys biar nunggunya tuh nggak begitu lama gitu ya. Ya mungkin selisih 2 menit gitu. 2 menit yang setelahnya kita konfigurasinya gitu ya. Biar nggak ini udah ya. Nah ini udah aku udah di directory coba coba kontak ya. Coba kita lihat. Nah kosong ya. Yang tadinya isinya itu kan ada A, B, C ya. Sekarang kosong. Karena apa? Tadi kita mengkonfigurasi kalau misalkan di jam 10.06 itu bakal melakukan penghapusan isi dari direktori coba cron tab gitu.
kayak gitu ya. Nanti dan kalian SS gitu ya. Jelaskan juga ini ya pertanyaannya gitu. Nah, kemudian nih, setiap 3 menit user akan melakukan ping ke web Wilcom gitu. Dengan perintah, nah kayak gini perintahnya ya. Jadi kita buka lagi di apa namanya di kontak ya. Kita apa namanya keluar dulu dari sini. Nah, oke. Nah, setiap 3 menit ya. Jadi kayak setiap 3 menitnya. Jadi kita melakukannya tuh pakai bintang slash 3. Nah, ini artinya berarti setiap 3 menit gitu. Setiap 3 menit, ini semuanya berarti yang lain udah nggak usah gitu ya. Nanti mewakilkan ya seterusnya gitu. Melakukan ping dari Vilcom UB CID. Nah, gitu. Nah, ini setiap 3 menit ya. Kalau bintang slash 3 ini berarti ya setiap 3 menitnya. Kalau misalkan setiap 2 menit atau setiap 5 menit ya slash berapa gitu. Sesuaikan gitu ya. Nah, Vilcom biar kita melakukan ping gitu. Nah, nanti dicek. Nah, kita ngeceknya gimana? Jadi ada perintah yang dibuat untuk apa namanya kita melakukan ini ngecek pingnya. Jadi ini pakainya tuh sudo grep. Nah, grep ini main A ya. Jadi kita tuh ngeceknya tuh di ini apa namanya pakai syslog gitu ya. Kayak lognya dari sistem bekerjanya itu gimana gitu. Jadi di sini ya, kita tulis Vilcom gitu. Yang kita cari gitu ya. Yang kita cari dari isinya tuh di bagian var, terus di apa namanya di log, di var log, terus syslog. Nah, ini kita ngelihat aktivitas log aktivitasnya dari sistem gitu. Nah, kayak gini ya. Ini jadi kayak gini guys, keluarnya ya. Nah, ini di apa ya? Ini kan apa namanya? Di jam ini. Bentar, bentar. Kalau enggak ini aja. Ini coba kita mana? Grab min A, kita cari Vilcomnya di var log syslog. Sebenarnya ini sih. Jadi kalian cek ini aja ya guys, kayak ini jam apa? Jam 9 ini ya. Ini jam 9. Ini kan masih jam 9 menit 3 gitu ya. Nah, menit ketiga. Nah, nanti harusnya nanti menit ke apa namanya? Menit keempat gitu ya. Nanti dia bakal ketambah lagi gitu. Ini masih apa ya?
masih tetap. Ini nanti harusnya, nah ini jam 10.09 ini. Nah, ini masih apa namanya lagi ini. Jadi 09 berarti nanti di 12 ya. Kalian tunggu aja gitu ya. Ini makan lama sih guys. Jujur. Ya, sorry. Nah, kan dia bakal nambah lagi nih tiap 3 menitnya kan. 12. Dia bakal ngeping lagi. Nah, ya kayak gitu guys. Ya, fungsinya buat ini. Oke, selanjutnya nih di apa namanya? Kita lebih spesifiknya lagi nih. Ya, di jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, kita akan melakukan pembuatan file test file gitu ya pada direktori yang sesuai ya sama ini. Jadi kalian tinggal ini aja, bentar. Gua edit dulu. Ini diisinya sini ya. Isinya jadi kalian sesuaikan aja yang sekarang gitu ya. Kayak di jam berapa enaknya? Berapa ya? Kita 16 aja deh. 10 ya. Jam 10.16 di tanggal sekarang tanggal 29 gitu ya. Bulan 4 ya. Terus harinya nggak usah gitu. Kita bakal melakukan penambahan file gitu di home itu di use-nya kalian sendiri ya. Terus namanya adalah test file. Test file.txt gitu. Kayaknya kelamaan deh. Kita ambil ini aja, ambil 15 ya, 10.15. Ya, 10.15 aja. Oke. S min L. Nah, masih belum ada ya test filenya ya. Oke, karena masih belum jam 10.15. Nah, kita tunggu aja gitu ya di jam 10.15 nanti. Kita tunggu aja sampai di jam 10.15. Kita cek aja pakai ini time date CTL. Nih, kurang setengah menit lagi. Ya, tunggu ya. Oke, ditunggu aja sampai 10.15. Nah, ini udah 10.15 ya. Udah 10.15. Jadi kita coba ls min l. Nah, dia bakal muncul nih di jam 10.15 test file.txt. Dia bakal ketambah. Kenapa? Kita mengkonfigurasikan di jam 10.15 menambahkan file gitu ya, touch tadi ya, dengan file bernama testfile.txt. Kayak gitu. Nah, kemudian ini nomor 5 ya kalian kerjain. Jadi kalian suruh buat perintah cron ya, yang dimana menampilkan semua isiannya bintang ya. Jadi bintangnya itu nggak boleh ada bintangnya. Jadi semua harus keisi. Meskipun ya itu kayak waktu, jam, tanggal, bulan, harinya ya. Itu semua harus keisi gitu ya. Nah, jadi pokoknya nih ya, nah, tidak boleh ada bintang ya, harus terisi semua gitu. Nah, dan menunjukkan perintah tertentu. Jadi bebas kalian bikin perintah apa gitu, kayak mau nambah file kah atau apa gitu terserah ya. Ini kalian kerjain gitu ya. Nanti kalian SS juga gitu. Nah, kemudian di sini kita melakukan sebuah sebuah shell scripting ya. Yang gimana kita tuh kayak apa namanya
kita bakal melakukan sebuah pemrograman ya di sebuah file yang bernama shell script gitu ya. Jadi kayak program shell. Jadi itu kan bakal membaca perintah script ya, baris dalam file tersebut kayak gitu. Nah, jadi setiap bash scripting itu nanti di dalam filenya tuh pasti harus ada ini kayak ini, hashtag tanda seru slash bin slash bash kayak gitu yang menandakan bahwa sistem ini menggunakan bash script gitu. Nah, jadi kita bakal ini membuat file dulu ya, membuat file dulu gitu ya. Ini coba kita bikin apa namanya? Bikin directory aja deh. Directory coba shell. Nah, ada nggak? Oh, ini cd coba. Aduh, salah. Coba it's kita bikin kita bikin nama file. Nah, bikin nama filenya itu misalkan coba satu gitu. .sh jangan lupa ya filenya tuh file shell jadi sh. Nah, kita cek dulu. Oke, -l. Nah, di sini kan permisinya tuh masih apa cuma read sama write gitu ya. Jadi kita tuh melakukan sebuah eksekusi di dalam filenya. Jadi harus ada permission berupa execute. Nah, gimana caranya? Kita pakai perintah ini chmod ya. Chmod kasih plus x ya. Aduh, plus x selama filenya coba 1.sh. Nah, coba kita lsml lagi. Nah, ini aksesnya bakal ketambah execute kayak gini. Nah, kalau udah, terus kita masuk ke dalam filenya nih. Nah, masuk ke dalam filenya. Nah, kita melakukan sebuah perintah echo gitu ya. Nah, perintah echo, contoh membuat file ini, berarti kita masuknya ke, nih, bentar, kita ini ya, untuk melakukan eksekusi bash scriptingnya. Ini apa, pakainya tuh titik, bentar, titik slash nama filenya ya, coba 1.sh. Nggak ada apa-apanya, karena di dalam filenya masih belum ada apa-apa, guys, ya. Jadi kita masuk dulu nih, sudo nano, coba, nah, sini. Nih, ini kalian copy aja guys. Kalian copy aja. Copy, masukin di sini. Kayak gini ya. Nah, kalau udah buat ngeceknya, nah tadi yang tadi nih. Cet, cet. Nah, dia bakal keluarnya kayak gini nih. Hello, ini nama usernya kita sendiri gitu ya. Hari ini adalah hari Selasa, ini minggu ke 18 user ini. Sistem Linux berjalan ini. Nah, kayak gitu. Nah, nanti ini pertanyaannya ya, jelaskan maksud pemrograman di atas itu apa, tampilkan screenshotnya juga ya. Kemudian di sini perintah kondisi if. Nah, kita pakai kondisi if nih. Jadi kita bikin apa namanya? Bikin file baru aja ya. Touch coba 2 sh. Coba ls min l. Oke, kita harus kasih permission dulu biar bisa melakukan eksekusi. Nah, udah ya. Terus kita masuk nih sudo nano coba 2.sh. Nah, nih. Jadi kita melakukan sebuah kondisi if gitu ya. Membuat permohonan shell menjalankan start MySQL secara otomatis gitu ya. Nah, nih. Tadi kan kita udah apa namanya udah menjalankan SQL ya. Jadi nih, kita sudo service MySQL status. Nah, ini sedang berjalan kan ini ya. Sedang berjalan. Nah, sedangkan di sini kita nih dari set yang sebelumnya stop. Nah, jadi di perintahnya itu ketika apa namanya dia itu lagi nggak jalan gitu ya, lagi nggak jalan nanti bakal melakukan sebuah service MySQL start. Nah, jadi kita bakal menghentikan dulu nih
Ini kan tadi awalnya dia lagi jalan ya. Nah, kita stop. Nah, jadi pakai sudo service MySQL stop gitu. Nah, kita coba cek dulu statusnya. Nah, dia inaktif nih. Inaktif. Kayak gitu ya. Oh, udah. Terus kemudian di sini kita bikin filenya. Nah, terus kan ada demo kan. Ini kita copy aja ya. Copy terus kita masuk di file yang tadi ya, yang kita bikin baru. Apa namanya? Coba 2.sh. Oke, kita copy di sini aja. Nah, ini dengan kondisi kayak gini, if jika statusnya itu sedang tidak ya, tidak berjalan nanti, maka dia akan melakukan sebuah sudo service MySQL start gitu. Nah, kemudian kemudian ini suruh jelaskan masuk permukaan direktif buat apa gitu ya. Yang tadi ya ini jelasin tadi kan ini programnya tuh maksudnya buat apa gitu ya. Kemudian keduanya ini kombinasikan pemrograman sel di atas dengan penjadwalan cron. Nah, ada hubungannya yang tadi kita coba yang pakai konfigurasi cron tadi ya, yang sudah dibahas di subbab sebelumnya, yang dimana setiap 2 menit melakukan update status MySQL start gitu. Nah, sebelum melakukan start, semua server masukan dihentikan terlebih dahulu ya, di stop dulu yang tadi ya. Nah, terus kemudian lakukan pengecekan stop dan pengecekan ketika sudah start. Nah, kayak gitu. Ini kan tadi udah ya, dia lagi inaktif nih. Nah, kemudian kita coba di di apa namanya? Bentar, bentar. Di cron tab, bentar. Kita keluar dulu di cron tab sudo. Nah, ini kita melakukan setiap 2 menitnya ya. Setiap 2 menit ya, setiap 2 menitnya ya. Nah, ini tadi gini, semuanya ya. Ini nggak usah. Nah, kita bakal apa namanya? Bakal ngecek gitu. Jadi langsung aja kita kita apa namanya? Di bagian home terus terus namanya tadi apa? Coba shell ya. Coba shell terus namanya tadi coba 2.sh. Oke. Ini oke, statusnya oke, inaktif ya. Tadi kita di jam 21, 10.21. Oke, ini 2 menit berarti harusnya nanti di 26 ya. Di 26 harusnya nanti dia bakal berjalan gitu. Kita coba cek di date time. Oke, oke. Nunggu sedikit lama ya. Lumayan. Oke, dikit lagi. Udah 26 nih. Harusnya MySQL-nya tuh udah jalan gitu ya. Bentar. Oh, ini 26-nya baru ini. Bentar. 10.26-nya baru ke
Berarti kita tunggu di 28 guys. Kemana-mana ya. Berarti kita coba ini aja ya. Kita tinggal dulu coba kita pakai ini. Ini yang kemudian kita ini kita sambil nunggu ya. Sambil nunggu kita ini aja. Kita apa namanya? Coba ke pembahasan selanjutnya ini ya. Kita menggunakan perintah kondisi berganda cache gitu. Nah, ini coba kalian copy aja ya. Jadi kita bikin di sini aja deh, biar gampang ya. Coba cache dot sh. Coba ls. Oke, terus sudo nano coba. Nah, ini kalian copy aja ya. Kalian copy aja. Ini oke. Nah, terus caranya ya sama sebenarnya caranya gini ya. Slash nama ininya apa namanya? Nama filenya coba case.sh. Nah, oh ini sudo ya. Sudo dot ini slash. Oh, sorry, sorry, sorry. Kita belum ini, belum apa namanya permissionnya. Hmm, Camot terus x terus nama filenya ya. Coba case.sh. Email. Udah oke. Kalau udah kita coba. Nah, dia bakal muncul kayak gini nih. Silakan pilih ya. Silakan pilih dari 1 sampai 6 gitu ya. Ya, misalkan pilih 6 ini TI gitu ya. Nah, Kaprodi. Ini udah lama sih guys sebenarnya. Misalkan coba lagi dua siapa misalnya kayak gitu. Terus kemudian misalkan kita pilih di luar ini ya, di luar dari pilihan, misalkan 7 gitu. Nah, kalian masuk prodi yang salah, ini Vilkom. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu guys ya. Oke, coba yang tadi kita cek dulu ya, yang status udah 9. Nah, dia udah jalan nih. Tuh, ini ya, udah jalan. Jalan secara otomatis karena udah lewat ya. Harusnya tadi kita tunggu tuh di jam apa namanya 28 gitu. Gitu, tiap 2 menitnya gitu. Ya udah jalan secara otomatis. Nah, kayak gitu. Ini bertanya kayak gitu. Nanti kalian tunggu aja gitu ya, guys. Kayak gitu. Terus kemudian ini juga yang ini buat kalian sendiri ya. Ini jangan lupa ya, dijelaskan maksudnya itu apa, terus kemudian pilih angkanya gitu. Terus kemudian buatlah sebuah program bash scripting ya, yang terdapat unsur echo-nya, terus ada conditional if-nya, dan juga ada berganda case-nya, seperti yang dijelaskan di sebelumnya gitu. Berikan penjelasan pada program tersebut dan tampilkan hasilnya ya. Jadi kalian juga bikin gitu ya. Oke, ya mungkin itu aja ya buat percobaan kali ini ya. Praktikum mengenai otomatisasi pekerjaan administratif. Nah, nanti kalau misalkan kalian bingung atau gimana, kalau ada kendala nanti boleh ditanyakan di grup atau mungkin kalau ini pengen chat pribadi juga nggak apa-apa ke aku atau ke temanku ya, nggak apa-apa. Oke. Ya mungkin sekian dari pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.